Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada sistem pakar. Kemarin kita sudah membahas bagaimana kita akan melakukan knowledge acquisition. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mengkonversi database yang ada ke dalam kumpulan production role. Selanjutnya, production role itu langkah-langkahnya yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi atribut atau fiturnya, kemudian objek atau rekodnya apa saja, label atau target dari dataset atau database-nya seperti apa. Kemudian kita dapat meneruskan langkah tersebut dengan membuat decision tree-nya. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah decision tree menggunakan algoritma C45. Baru setelahnya ketika sudah terbentuk decision tree, kita dapat membuat rule dari decision tree-nya. Nah, sekarang kita perhatikan, kita belajar bersama bagaimana membuat decision tree menggunakan algoritma C45. Algoritma C45 ini merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi dan bersifat prediktif. Algoritma C45 ini merupakan evolusi dari algoritma pendahulunya, yaitu algoritma ID3. Disajikan oleh penulis yang sama, yaitu Quinlan. Ya. Kemudian kalau ID3 ini split kriterianya atau kriteria pemisahnya adalah information gain, tetapi pada C45 sudah dimodifikasi lagi, diperbaharui lagi menggunakan gain ratio. Gitu. Nah, dasar algoritma C45 seperti yang sudah dijelaskan kemarin, yakni adalah pembentukan pohon keputusan, di mana cabang-cabang pohon keputusan itu merupakan pertanyaan klasifikasi dan daun-daunnya merupakan kelas-kelasnya. Tahapan dari algoritma C45 ini diantaranya yang pertama, kita perlu menyiapkan datasetnya atau database-nya. Kemudian di langkah yang kedua, kita akan menentukan atribut sebagai akarnya atau node utamanya siapa. Untuk memilih atribut sebagai akar, di dalamnya ada langkah-langkah yang menyertai. Yang pertama, kita akan menghitung nilai entropi totalnya dulu dengan rumus ini ya, bisa dilihat. Kemudian nanti dilanjutkan dengan menghitung nilai information gain-nya. Yang ketiga menghitung split information. Kemudian yang keempat di langkah kedua itu adalah menghitung nilai gain ratio-nya. Kalau sudah ketemu nilai gain ratio-nya, kita dapat membuat cabang untuk setiap nilainya. Kemudian membagi kasus tersebut yang ada dalam cabang. Langkah yang terakhir adalah kita akan mengulang, melooping proses yang kedua sampai yang keempat untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabangnya memiliki kelas yang sama. Langkah yang pertama, misalnya kita ada dataset atau database untuk menentukan atau merekomendasikan sebuah kontak lensa untuk mata. Nah, kita lihat. Ini datanya contactlens.xls ya, dari Excel. Saya ada ini. Kemudian ini adalah label atau targetnya. Oke, dengan atribut-atribut atau fiturnya di sini ada age, spectacle prescript, astigmatism, tear portrait, dan seterusnya. Ini adalah rekod-rekodnya. Bisa dilihat nanti, dipelajari lagi, dipahami lagi. Kemudian setelah
kita menyiapkan datasetnya, kita akan memilih atribut yang pertama sebagai akar. Kita tahu di awal untuk memilih atribut, kita akan menghitung nilai gain rasionya karena D45 kriteria splitnya adalah menggunakan gain rasio. Kalau di ID3 info gain ya. Nah, nilai gain rasio yang paling tinggi ini yang akan menjadi akar yang pertama. Selanjutnya kita akan menghitung nilai entropi, kemudian nilai information gain dan nilai split information untuk menghitung atau mendapatkan gain rasionya. Jadi ada 3 yang perlu kita hitung dulu sebelum kita mendapatkan nilai gain rasio. Nah, entropi ini didefinisikan sebagai suatu parameter untuk mengukur keberagaman atau heterogenitas dalam suatu himpunan atau himpunan data. Sedangkan information gain itu didefinisikan sebagai ukuran efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan data. Oke. Untuk menghitung nilai entropi, kita akan menggunakan rumus yang ini. Entropi total disimbolkan dengan S. Entropi sama dengan jumlah PI. PI ini adalah proporsi dari SI terhadap S. S ini tadi himpunan kasus. N ini adalah jumlah partisinya dalam S. Dikali dengan log 2 PI. Nah, kalau dari si dataset yang tadi di depan, kita dapat menentukan S-nya atau himpunan kasusnya itu berapa. Nah, ini kita kelompokkan dalam tabel jumlah kasusnya atau himpunan kasusnya atau himpunan kasusnya adalah 24 S-nya. Kemudian proporsi SI terhadap S. SI-nya itu adalah proporsi itu PI ya. Yang ini adalah non itu berarti kita lihat yang di ini nilai atau value yang ada pada targetnya atau labelnya. Ini nanti kita hitung. S-nya tadi adalah kumpulan himpunan datanya ada berapa, tadi disebutkan 24, kita bisa hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini sudah ada 24 ya, 24 baris. Kemudian jumlah kasus yang non, kita hitung ada berapa. Jumlah kasus yang soft, itu ada berapa. Kita ngitungnya pada kolom yang labelnya ya, atau targetnya, bukan pada atribut yang lain. Ini nanti. Ini kita cari di kolom targetnya dulu. Kasus non ada berapa, kasus soft ada berapa, dan kasus hard ada berapa. Nah, kalau sudah kita kumpulkan, kita definisikan, kita temukan semacam ini. Jadi jumlah kasusnya itu ada 24 dengan target nilainya non itu ada 15. Kita simbolkan dengan S1, kemudian soft itu kita simbolkan dengan S2 ada 5, dan hard atau S3-nya ada 4. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Entropi total atau S-nya adalah jumlah partisi dalam S dikurangi PI, proporsi dari SI terhadap S. SI terhadap S ini berarti SI-nya itu ini ya, S1, S2, dan S3. Terhadap S, berarti nilai 15, 5, dan 4 ini akan dibagi berdasarkan jumlah kasusnya. 15 bagi 24, 5 bagi 24, 4 bagi 24. Ini PI-nya. Kita masukkan ke dalam rumus, ini ya. Yang pertama untuk non, berarti yang ini 15 dibagi 24 dikali log 2 PI. PI-nya sama kan tadi 15 per 24 ini.
karena ini adalah sigma, berarti adalah jumlahnya, gitu ya. Maka kita jumlahkan sama, ini berarti rumus yang untuk S2 atau soft, 5/24 log 2, 5/24 itu sendiri, atau PI-nya itu sendiri. Jumlahkan lagi, karena di sini ada S-nya 3, ini untuk S1, S2, dan ini untuk yang S3. Kalau kita sudah hitung, hasilnya adalah entropinya 1,32 sekian. Ini adalah nilai entropinya. Yang kedua, kita sudah menghitung entropi. Lanjut, kita akan menghitung information gain-nya, di mana information gain atau gain itu bisa didapatkan dari entropi total dikurangi jumlah SI bagi S dikali entropi dari SI-nya. Nah, S ini tadi sama, dia adalah himpunan kasus, A-nya adalah atributnya. Atribut apa? Tadi kan ada age, perspektif, kemudian tier portrait, gitu kan. Kemudian N adalah jumlah partisi di dalam A. SI ini jumlah kasus pada partisi ke I, dan S adalah jumlah kasus di dalam S. Baik. Untuk menghitung entropi atau entropi SI yang ini, itu sama dengan cara menentukan entropi pada entropi S atau entropi totalnya. Gitu ya. Kita contohkan, ini sudah saya hitung ya. Saya kolom-kolom saya masukkan ke dalam tabel gitu ya. Ini kalau dijabarkan misalnya seperti ini. Tadi kan kita sudah ketemu untuk entropi totalnya, perhitungan yang pertama adalah 1,326 sekian. Kemudian kita akan menghitung information gain. Information gain tadi berarti akan menghitung dari entropi-entropi si atribut age, spectacle prescript, astigmatism, tier portrait. Cara untuk menghitung entropi setiap S-nya, gitu ya, SI-nya itu sama dengan menghitung entropi total. Caranya sama. Oke, dari sini, kemudian kita yang pertama dulu nih, kita coba untuk menghitung information gain dari atribut age atau usia. Kita cari gain totalnya. Gain totalnya adalah tadi rumusnya kan ini entropi dikurangi yang ini ya. Yang ini entropi dikurangi jumlah SI dibagi S dikali entropi dari SI-nya. Nah, kita lihat. Ini adalah entropi total dikurangi sigma atau jumlah dari S bagi SI kan ya. Yang ini. Sorry, SI bagi S, betul. SI-nya dari age. Yang pertama adalah yang S1-nya, S2-nya presbyopik, S3-nya adalah presbyopik. Kita tahu 8 dibagi jumlah kasusnya 24. Ya. Kemudian 8 lagi, kebetulan ini angkanya sama, dibagi 24 untuk S2-nya. S yang ketiga, 8 dibagi 24 lagi. Dikalikan dengan entropi dari si kasusnya. SI yang ini, entropi yang ini. Entropi SI. Gitu ya, SI-nya kan ini yang presbyopik dan presbyopik. Jadi yang pertama ini dikalikan dengan entropi dari SI yang pertama yang ini dikalikan dengan entropi dari S yang kedua yaitu presbyopik, dan yang ketiga adalah S dari entropi dari S yang ketiga adalah presbyopik, sorry.
Nah, ingat tadi saya katakan untuk mencari nilai entropi ini kenapa tiba-tiba muncul? Ini sebenarnya tidak tiba-tiba muncul ya, saya sudah hitung. Nah, cara untuk menentukan atau menghasilkan entropi ini sama caranya dengan untuk menghasilkan entropi sebelumnya, untuk mencari entropi total. Itu sama rumusnya. Baik, setelah dihitung, gen totalnya ketemu nilainya adalah 0,03939 sekian. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan untuk mencari gen totalnya pada spektakel preskrip. Kita lanjutkan lagi untuk mencari gain dari astigmatism. Yang terakhir, gain dari total atribut tir-prot-ret. Nah, ini sudah hasilnya sudah ketemu ya. Untuk yang spektakel preskrip 0,0395, untuk astigmatism 0,77 sekian, untuk tir-prot-retnya adalah 0,548 sekian. Ini baru information gain. Kita masih harus menghitung nilai split information-nya. Ini rumusnya. Oke. Untuk keterangannya sama seperti tadi. Contohnya kita lanjutkan. Tadi kita sudah dapatkan nilai entropi dari masing-masing atribut atau S-nya, S total maupun S pada atribut dan SI-nya gitu ya. Kemudian kita sudah dapatkan information gain-nya, nilainya. Kita akan cari split information-nya. Split information itu rumusnya tadi kita bisa lihat ini sama ya. Untuk H ini 8/24 dikali log 28/24. Ini sama angkanya. Ini ya. Sigma atau jumlah dari SI dibagi S dikali log 2 SI bagi S. Ini karena sigma atau jumlahnya saya jumlahkan. Berarti masing-masing dihitung dulu. Ada min SI per S dikali log SI per S. Gitu ya. Ini adalah SI-nya yang pertama Young, ini adalah SI yang kedua presbiopik, ini SI yang ketiga presbiopik. Ditemukan nilainya, split information-nya seperti ini. Baik untuk yang total untuk H, spektakel preskrip, astigmatism, dan tir-prot-ret-nya. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menghitung nilai gain rasionya, di mana gain rasio didapatkan dari hasil bagi gainnya atau information gainnya dibagi dengan split information. Itu gampang, berarti tinggal pembagiannya adalah untuk H, gain rasionya adalah ini ya, 0,039 sekian dibagi dengan split information-nya. Hasilnya ini. Oke, ini juga sama, ketemu hasilnya, sampai ke tir-prot-ret sudah ada hasilnya. Nah, di awal dikatakan bahwa nilai gain rasio yang paling tinggi atau paling besar dia yang akan menjadi akar yang pertama atau not yang pertama. Itu dia dipilih sebagai root. Ternyata gain rasio yang paling besar adalah milik atribut tir-prot-ret. Ya, maka tir-prot-ret ini menjadi not yang pertama. Kita lihat atribut tir-prot-ret, value-nya ada normal dan reduce. Gitu ya. Dengan jumlah kasus normal, untuk nilai normal itu ada 12, reduce ada 12 juga. Jumlah kasusnya kan tadi 24 ya, ini benar kalau dijumlahkan adalah 24. Kemudian non-nya ada berapa, nanti dihitung di depan ya. Tadi yang untuk
Saya kembalikan dulu. Yang ini ya. Jadi untuk tir portrait ya, reduce dan normal isinya, hanya dua nilainya, reduce atau normal. Dihitung untuk non yang reduce berapa gitu ya. Sorry, untuk nonnya ada berapa, softnya ada berapa, hardnya ada berapa. Kita kumpulkan di sini biar lebih mudah pakainya tabel. Jadi untuk jumlah kasus normal setelah dihitung normalnya ada 12. Kemudian untuk reduce ada 12. Kita bagi lagi untuk rekomendasi yang non ketika value-nya adalah normal ada berapa kasusnya. Ketika rekomendasinya soft itu normal ada berapa? Ternyata ada 5. Nanti dihitung secara manual. Tadi kita sudah tahu bahwa tir portrait merupakan atribut yang terpilih sebagai akar yang pertama. Kita buat note-nya tir portrait. Kemudian kita bagi ke dalam cabang untuk tiap-tiap nilai. Nah, nilainya kan ada normal sama reduce nih. Kita buat cabangnya, berarti ada 2. Oke, yang satu itu untuk normal, yang satunya lagi untuk reduce. Nah, setelah itu kita akan melihat nih, untuk normal itu hasilnya apa, notnya. Untuk reduce apa gitu. Kita lihat dari data di sini. Kita lihat bahwa untuk value reduce label atau rekomendasi soft dan hard nilainya 0. Tersisa hanya non. Maka reduce-nya adalah non. Untuk cabang hasil cabang yang pertama dari reduce. Nah, kalau normal kita lihat di sini masih ada value untuk normal, yaitu non 3, softnya 5, hardnya 4. Ini masih perlu kita cari not apakah hasil dari cabang normal atau pertanyaan klasifikasinya. Ini masih jadi pertanyaan karena masing-masing masih punya nilai ya. Kita lanjutkan lagi untuk mengulang proses yang kedua sampai yang keempat sampai semua kasus pada cabangnya itu punya kelas yang sama. Kalau tadi itu masih kita cari secara keseluruhan, berarti kita mau cari untuk ini normal ya, normal dari tir portrait kita search lagi semuanya, ternyata ditemukan data semacam ini. Kita hitung lagi entropinya, kita hitung lagi gainnya atau information gainnya, kita hitung lagi split informationnya sampai ketemu dengan info gain ratio lagi. Caranya sama, kita hitung semua kasusnya gitu ya. Kita plot dalam tabel saja. Ini ya. Totalnya ada 12. Kalau tadi total keseluruhan yang pertama kan 24. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini untuk tir portrait ya. Jadi di sini kolom untuk atribut tir portrait-nya udah nggak ada. Kita tinggal mencari untuk atribut X, spectacle prescript, dan astigmatism. Kita plot seperti ini, kita cari lagi entropinya, sampai ditemukan gain rasio yang terbesar itu siapa. Oh, ternyata gain rasio yang paling besar atau tinggi didapatkan pada atribut astigmatism. Berarti ketika pertanyaan cabang normal itu apa, maka pilihannya jatuh pada astigmatism. Dilanjutkan lagi, gitu ya, untuk ngulang proses
Langkah yang kedua sampai yang keempat, mencari entropi, kemudian mencari gain rasio, mencari mencari info gain, kemudian mencari split information sampai didapatkan dengan information gain rasionya. Kita cari untuk astigmatism yang value atau nilainya no dulu, gitu ya. Sudah nggak ada ya astigmatism di kolomnya, di tabelnya. Nyari yang sama seperti tadi caranya. Setelah didapatkan, ternyata gain rasio tertinggi milik si atribut X. Kita lanjutkan decision tree-nya. Astigmatism tadi pilihannya adalah no dan yes. Maka ketika sudah dicari untuk value no atau pertanyaan klasifikasi no, kita dapatkan adalah age atau usia node-nya. Nah, sekarang yang yes. Yes-nya adalah otomatis spectacle prescript-nya. Oke, kita lanjutkan. Untuk age, itu ada 3 value. Young, kemudian pre-presbyopic, dan presbyopic. Kita akan cari, kita lihat untuk young muda ya, kita lihat nilai untuk non kosong, 0. Untuk hard juga kosong, tapi yang memiliki nilai adalah soft. Kemudian pre-presbyopic juga sama. Yang masih punya value adalah soft. Kita pilih soft sebagai node-nya. Nah, pre-presbyopic karena yang kosong atau nilainya yang value-nya kosong adalah hard, maka pilihannya bisa ke non, bisa ke soft. Jadi non atau soft. Kita lanjut untuk spectacle prescript. Di sini ada myop dan hypermetrop. Oke, 2 pertanyaan percabangannya, miopi ya dan hypermetrop. Kita lihat masih kita harus mencari node-nya, sama caranya seperti proses 2 dan 4. Gitu ya, kita nyari untuk astigmatism yang yes, karena yang pertama sudah ini astigmatism untuk no. Kita cari astigmatism untuk yes. Yes yang di sini kan munculnya kemana? Oke, ternyata spectacle prescript. Oke, yang ini ya, tadi saya kelewat berarti. Spectacle prescript, myop, sama hypermetrop. Kita lihat untuk yang myop nilainya yang kosong non sama soft, hardnya isi. Berarti kita simpulkan node untuk hasil pertanyaan myop adalah hard. Baru untuk hypermetrop bisa non, bisa hard karena soft di sini sudah 0. Kira-kira decision tree-nya yang terbentuk adalah semacam ini. Demikian cara menghitung algoritma C45 untuk pembuatan decision tree. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.